Ya jelasin nanti. Nggak ada kalian menghargai nggak kalau istilahnya diterangkan terus masuk, kalau memang istilahnya kalian memang hanya mendengar, tapi jangan ada loh namanya mengeledek ya. Namanya kepercayaan orang Jangan itu kan ngeledek. beda-beda. Hah? Betul sekali, betul. Saya Saya menghargai Mbak. saya beberapa lama ini ya, kalau menghadapi yang melihat forum-forum seperti ini, saya nggak mau kasih hati untuk menerangkan. Tapi kalau kalian itu harus sporting. Kalau saya jelaskan, oke lah, saya nggak memaksa kalian ini apa namanya, hanya pendengar aja. Tapi bukan jadi pengeledek Iya, ya. oke, siap. Coba. Iya, coba jelasin. Pasti pertanyaanmu itu pasti kenapa kalian menerangkan itu kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Burunda Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam sahabat-sahabat sekalian. Ya, lanjut saya Imam. Silakan. Izin turun ya. Soalnya saya Burunda lover. Ya, Mbak Fani, silakan Mbak Fani. Saya tadi baca ini, Gurunda baca apa nama? Tapi ini kalau baca Alkitab itu nggak boleh hanya ngutip satu ayat kita harus melihat dong dari judulnya, dari maksud dan tujuannya apa. Enggak lagi. Iya. Kalau hanya mengambil satu ayat saja, sampai kapanpun nggak akan mengerti. Coba terangin. Ya itulah tujuan. Fani, kami menghargai kok. Ya. Menghargai Pak Fani. Itulah tujuan kenapa sih Yesus itu harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena dia begitu kasih. Kalau dia turun sebagai Allah. Ya, Mbak. Iya, itu aja kalian. Kalau dia turun sebagai Allah, semua manusia itu nggak bakalan sanggup melihat ke kuasa Tuhan itu, nggak bakalan sanggup. Jadi dia menjelma aja di manusia, turun ke rahim seorang Bunda Maria, seorang perawan. Itu. Tadi Mbak bilang percaya kalau itu betul. Kan kamu pernah baca nggak di Yohanes 3:16? Itulah tujuannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu artinya, maksudnya kita itu masih karena kasih Tuhan itu, kalau Tuhan itu tidak rela berkorban di kayu salib, mungkin kita itu nggak ada namanya berhubungan lagi sama Tuhan. Kita itu dibiarkan aja jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih Tuhan itu, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Oke. Lanjut Bang Juma deh. Tapi iya, jangankan kalian sebagai muslim itu, banyak kok yang zaman hidup pada zaman Yesus juga banyak yang tidak mengetahui itu. Banyak kok yang bertanya-tanya, siapa Yesus itu? Dari dulu sampai sekarang memang itulah pertanyaannya. Siapa Yesus itu gitu? Apakah dia seorang Mesias? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang anak Allah? Ya, bagi yang mengakui, ya dia memang. Oke. Udah ya Mbak. Lanjut Juma dulu deh Mbak, Bang. Iya, baik. Iya, salam kenal Mbak Fani. Iya. Ya, sehat-sehat aja Mbak. Sehat kan? Ya, alhamdulillah.
Jadi menarik dari paparan Mbak Fani yang mengatakan bahwasanya andai saja Yesus itu tidak disalib, maka kemungkinan manusia tidak akan kembali berinteraksi dengan damai bersama dengan Tuhan. Itu adalah konsep iman, doktrin dan dogma. Akan tetapi kalau kita cari akar permasalahan, mendudukkan masalah ini dengan firman Tuhan maksudnya ya, khususnya di Perjanjian Lama, itu tidak akan ditemukan adanya doktrin ini. Justru kematian Yesus itu adalah suatu tindakan yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Iya. Kematian Yesus. Ada yang noise. Iya. Karena di dalam Keluaran 23 nomor 7, larangan Tuhan itu sangat jelas, jangan kau menyebarkan sesuatu yang sifatnya bohong. Orang yang benar tidak akan mungkin kemudian dibunuh. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab Tuhan tidak akan Keluaran 23 nomor 7. Sebab Tuhan tidak akan. Jangan dibilang nomor saya. Kalau dibilang nomor saya susah ini ngambilnya. 20 ayat berapa? 7. Keluaran 20 ayat 7. 23. Keluaran 20 ayat 23. Keluaran 23. Keluaran 23. Ya. Ayat 7. Iya. Itu Jadi, ini tentang peraturan tentang hak manusia. Iya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini hukum Taurat yang kemudian berlaku sampai kepada masa Yesus. Sehingga kalau kita selidiki, tidak ada data yang membolehkan kemudian berlakunya pembunuhan terhadap orang benar, di mana Yesus itu adalah orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang benar. Siapa dan yang jangan kau membunuh, bunuh Pak? orang yang Siapa yang membunuh? Itu yang membunuh Yesus siapa emang? Tentara Romawi atas Gini loh, Pak. daripada orang-orang Farisi dan imam-imam. Pak, kan tadi saya bilang pada zaman waktu Yesus aja di dunia ini banyak yang tidak mengenal Yesus, banyak yang tidak tahu dia itu siapa, ya kan? Mana tadi? Keluaran 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau didudukkan perkara pembunuhan terhadap Yesus, maka itu adalah bukan karya Tuhan, tapi itu adalah karya iblis. Karena jelas larangan kemudian untuk membunuh Yesus itu ada. Karena Yesus itu orang benar. Dan di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat yang ada pada masa itu ya harus berlaku terhadap Yesus sendiri. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan yang diinginkan oleh dogma, Yesus itu harus kemudian dibunuh supaya orang-orang yang bersalah ini bisa diselamatkan. Jadi orang-orang berdosa diselamatkan dengan cara melakukan pembunuhan terhadap orang yang benar. Sementara Keluaran 23 tidak boleh membunuh orang yang benar demi untuk orang yang bersalah. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini hukum Taurat. Tetapi itu harus terjadi, Pak, karena itu adalah sudah dinubuatkan. Berarti bertentangan dengan ini. Itu sudah keselamatan itu sudah direncanakan sebelum gitu loh. Di mana waktu di perjanjian keselamatan di dalam
perjanjian lama itu kalau Iya, menghapus Silakan. dosa itu kan harus menyembelih darah domba Iya, gitu kan. betul. Hewan. Sedangkan di Iya. perjanjian baru itu mengenai kasih. Karena di perjanjian lama itu sudah banyak yang manusia-manusia sudah berbuat dosa gitu. Akhirnya di perjanjian baru itu datanglah penyelamat, yaitu Yesus. Dan dia memang harus mati, bukan dibunuh, Pak. Memang dia dilahirkan, mati, dan bangkit kembali. Bukan direncanakan, direncanakan manusia dia harus mati, enggak. Dan itu adalah Iya. rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalaupun Yesus itu harus melanggar hukum Taurat, di mana Bukan dia melanggar, Pak. adalah orang Itu benar. menggenapi hukum Taurat itu kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan. Itulah kesimpulan dari 10 hukum itu. Dan saya lihat di Muslim juga ada kan namanya Taurat kan? Hukum Taurat ada kan? Di Islam Ada. Di Islam hukum yang sama ada. Tentang hari ibadah juga ada gitu kan? Ada. Iya. Iya. Kalau saya beribadah sesuai Alkitab saya. Kalau Tuhan bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, saya berhari Sabat, Pak. Jangan memakan daging haram, saya tidak memakan daging haram, Pak. Iya, tapi jangan membunuh orang yang benar. Tidak ada di sana namanya membunuh orang benar, Pak. Itu zaman Yahudi. Kalau zaman Yahudi memang menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus. Yang menolak ya orang Yesus itu adalah ya orang Yahudi. Iya, bukan sepenuhnya orang Kristen. Ini yang Iya, ngomong jadi- bapak apa ibu nih? Yang mau ngomong bapak Iya, apa nggak apa-apa, ibu? nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa, lanjut, Bang, nggak apa-apa. lanjut. Jadi Oke, kalau siap. dikatakan kemudian jangan kau membunuh orang yang benar, ya perintahnya kan jangan, berarti tidak boleh. Iya, sebenarnya nggak boleh kan. Jadi ceritanya gini, kalau Alkitab kan begini. Di zaman Yahudi, di zaman orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, Allah sendiri sudah menubuatkan kepada bangsa itu bahwa akan lahir seorang juru selamat. Nah, karena kelahiran sang juru selamat ini di kandang domba, jadi orang Farisi dan orang-orang Saduki tidak menerima. Karena apa? Masa anak Allah sendiri lahir di kandang domba? Harusnya dia lahirnya di istana. Makanya ketika Yesus memberitakan kabar keselamatan, mereka tidak menerima. Kau bukan anak Allah. Dari mana kau mengatakan kau itu anak Allah? Gitu kan? Nah, gitu ceritanya. Iya. Jadi bukan sepenuhnya orang Ya, Kristen di mana? yang mengambil Yesus. Apanya itu? Iya, bukan gitu, Pak, bukan gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya Bapak mengatakan Yesus itu dinubuatkan lahir di kandang domba, itu tidak ada tertulis, Pak, di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa keselamatan itu diperoleh dengan cara membunuh. Itu nggak ada. Iya. Apalagi dengan membunuh. Iya, nggak ada, Pak. Terus kayak mana bisa dibenarkan pembunuhan terhadap anak Maria ini sebagai karya keselamatan? Sementara yang ada justru larangan. Dan itu bukan rencana manusia. Nah, di mana Tuhan punya rencana untuk bunuh anaknya sendiri? Itu tertulis di mana? Ya itu dari Karena yang- tadi saya bilang Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya Enggak, yang maksudnya tunggal. membunuh. Maksudnya Membunuh. yang mati di kayu salib. Dari salib. Iya. Iya. Kalau mengaruniakan itu kan artinya dikaruniakan, artinya menjadi sesuatu berkat dalam kehidupan, bukan menjadi dibunuh malah. Kalaupun Yesus itu harus dibunuh karena dia orang Yahudi, maka dia harus dirajam, bukan disalib.
Bilangan 15:36. Ya, karena Lalu pada saat itu dia dianggap oleh manusia-manusia saat itulah dianggap sebagai penyebar kabar bohong gitu, maksudnya. iya, menurut hukum Yahudi, penyesat atau penghujat nama Tuhan itu harus dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat di Israel. Itu tertulis di Imamat 24 nomor 16. Bukan disalib. Salib itu hukuman bagi orang Roma Yunani. Kalau orang Yahudi, cara eksekusi matinya itu dengan cara dirajam. Tertulis di Imamat 24, 16 dan juga Bilangan 15:36. Kalau penyaliban itu ya mungkin untuk kematian yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Kalau di Yahudi persembahannya seperti binatang, domba, kambing, lembu, tidak ada yang disalib sebagai persembahan. Semua disembeli, lalu kemudian dibakar. Sementara yang terjadi terhadap Yesus itu bertolak belakang dengan hukum Tuhan. Ya iya, hukum orang kan dia itu hukum Roma orang Romawi kan yang menyalibkan di situ. Iya, orang Romawi menyalibkan. Berarti itu bukan karya Tuhan, tapi karya orang Romawi. Karena kalau karya Tuhan perintahnya merajam. Tidak ada menyalib. Kalau menyalib itu Romawi Yunani. Kalau dia Yahudi, mati secara Yahudi, dan itu Tuhan yang memerintahkan, maka dia harus mati dengan cara dilempari batu. Oh, itu ada Nabi Elisa apa ya Bang? Yang dilempari dengan Nabi. Banyak nabi yang kemudian dihukum secara rajam. Tapi tidak ada yang disalib. Ya itulah yang penyebar kabar kebenaran itu memang menderita. Ya mungkin pada zaman itu memang dia harus disalibkan. Tapi kan dia bangkit lagi. Jadi sebelum bangkit, yang jadi permasalahan ini kematian Yesus ini. Apakah kematian Yesus ini karya Tuhan atau karya iblis? Karya Tuhan. Nah, kalau karya Tuhan berarti ada data-data yang mendukung pembunuhan ini. Jadi begini Pak. Jadi di kisah para rasul dikatakan, di kisah para rasul 4 ayat 10 dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus engkau Nazaret yang telah kamu salibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan. Artinya Allah itu berfirman bahwa itu sudah disalibkan dan dibangkitkan oleh Allah. Iya, artinya gini Pak, saya menghargai pendapat Bapak. Tetapi kalau dengan data yang Bapak sampaikan ini, artinya bahwasanya cerita tentang makna penyaliban itu muncul belakangan. Sementara yang kita minta adalah data pembenaran dari kitabnya Yahudi tentang kebenaran penyaliban ini. Di dalam kitabnya Bapak sendiri dalam Yohanes misalnya, di Yohanes 7 nomor 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Justru Yesus yang bertanya. Membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak benar. Makanya Yesus protes. Di nomor
40 di Yohanes 8 itu, tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku ini adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Dialah diri ketika kemudian dirinya mau dibunuh. Yohanes 10 nomor 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku batu? Jadi Yesus itu selalu bela diri, bukan dia malah mengajarkan untuk dirinya dibunuh. Tetapi setelah semua itu terjadi, muncullah kemudian doktrin dan dogma yang mengatakan kematiannya itu adalah keselamatan. Makanya ajaran itu tidak laku di Yahudi, Pak. Lakunya hanya di Roma dan Yunani. Karena kematian Yesus itu bukan karya Tuhan. Ya, jadi begini. Jadi orang-orang yang tidak menyukai Yesus sebenarnya ahli-ahli Taurat. Makanya ahli-ahli Taurat yang sebenarnya yang apa? Yang membenci Yesus. Karena ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus adalah ajaran-ajaran dari Allah itu sendiri. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah kamu jika ada apa? Penyesat-penyesat dan Kristus-Kristus palsu dan apa? Dan orang-orang yang nabi-nabi palsu yang datang untuk apa? Untuk menyebarkan firman yang tidak benar, katanya kan. Ya itulah orang-orang, mereka tidak percaya bahwa ya apa yang saya katakan tadi, bahwa Yesus itu saat kenapa Yesus sebenarnya lahir di kandang domba. Ceritanya adalah ketika zaman Agus apa ya, kerajaan Roma pada saat itu. Kerajaan Roma pada saat itu terjadi sensus penduduk dan membludak hotel penuh dengan apa? Penuh dengan manusia-manusia. Jadi tempat untuk melahirkan Yesus tidak ada lagi tempat. Jadi ini yang sebenarnya yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa Yahudi dan ahli-ahli Saduki dan orang-orang Farisi yang apa? Yang tidak diterima dengan apa akal sehat mereka. Seperti yang tertulis nih di dalam saya boleh baca ya, mohon maaf ya. Nah, di dalam surat Ali Imran 3 ayat 75 dikatakan, ada pula dari sebagian ahli-ahli kitab yang memutarkan balikkan isi Alkitab dengan maksud supaya kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu betul dari Alkitab, padahal bukan dari Allah. Mereka berbohong terhadap Allah, padahal mengetahui. Amaran ini juga tertulis di dalam surat Ali Imran 3 ayat 78. Bagi Alkitab kami juga ada di situ amaran-amaran bahwa ada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab yang apa? Yang menyatakan bahwa apa? Bahwa akan datang apa? Penyesat-penyesat yang tidak mau menerima kelahiran Yesus, seperti itu. Iya, baik. Jadi kalau kita belajar sejarah, belajar histori tentang kejadian yang terjadi pada masa itu, kita lihat bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi menceritakan berabad-abad pembunuhan berencana kemudian selalu terjadi di tengah-tengah mereka. Contoh misalnya pembantaian terhadap Yusuf oleh saudara-saudaranya sendiri karena kedengkian, iri hati, ya, bukan karena karya Tuhan, bukan. Tertulis dalam 2 Tawarik 3:3. Lalu kemudian bagaimana Nabi Yesaya juga dilakukan pembunuhan terhadap dirinya. Itu juga bukan karya Tuhan. Nabi Uria bin Semaya itu kemudian terbunuh, bisa dilihat di Yeremia 26. Itu semua bukan karya Tuhan. Begitu juga kemudian Nabi Yeremia ketika dilakukan pembunuhan di dalam sumur, tertulis dalam Yeremia 37. Jadi tidak ada kemudian pembunuhan terhadap para utusan Tuhan itu berdasarkan atas perintah Tuhan. Nabi Zakaria juga mengalami hal yang sama. Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama. Bagaimana kemudian Nabi Yahya dibunuh setelah beliau kemudian menegur Herodes Antipas, raja Yahudi waktu itu yang dibawa kekuasaan Romawi. Itu tertulis dalam Markus 6 di kitab saudara.
Nah, Yesus pun datang sebagai Mesias kepada orang-orang Yahudi pada kali itu, dibunuh juga bukan berdasarkan perintah Tuhan, tidak, tapi karena ada unsur politik. Pada saat itu Yerusalem dibawa kekuasaan Raja Yahudi yang bernama Herodes, ya, yang merupakan kaki tangan daripada Imperium Romawi. Jadi ketika kaum Yahudi memiliki tempat ibadah yang mereka sebut sebagai kuil Salomo atau Baitul Maqdis atau Betel atau Bait Suci, para pendeta yang mengurusi kuil tersebut memiliki otoritas keagamaan juga sekaligus memiliki kekayaan. Jadi dengan demikian, Pak, pengaruh mereka kepada masyarakat itu sangat kuat. Kemudian muncul Yesus. Yesus ternyata juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kekhawatiran inilah yang kemudian yang menyebabkan rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi merasa gelisah, takut kemudian kalau bisnisnya itu diambil alih oleh Yesus. Maka ada muncul instruksi untuk pembunuhan kepada oknum Yesus ini. Jadi bukan karena karya Tuhan, tapi karena memang politik pada masa itu, karena faktor kesenjangan ekonomi, karena sosial dan seterusnya. Sehingga dengan hadirnya Yesus mereka merasa terancam. Karena semakin hari semakin banyak pengikut Yesus. Orang-orang tidak taat lagi kepada imam-imam, mereka lebih taat kepada Yesus. Ini yang membuat ancaman buat mereka, sehingga mereka berkongkol melaporkan Yesus untuk dihakimi. Maka Tuhan menyelamatkan. Makanya kalau dikatakan bahwasanya dia itu mati untuk nebus dosa, itu muncul belakangan dari ajaran Farisi untuk Roma dan Yunani, dan itu yang saudara imani. Seperti kenapa saya imani? Karena begini. Nah, saya buka di dalam Lukas 1 ayat 34. Nah, Lukas 1 ayat 34 dalam Alkitab dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Maria di dalam Alkitab dan Maria di dalam Al-Quran sama-sama mengatakan hal yang serupa. Kenapa saya katakan serupa? Di dalam saya menemukan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Maryam 19 ayat 20 dan 21 dikatakan, bagaimana caranya aku memperoleh seorang putra sedangkan aku belum bersuami. Nah, di sini di ayat yang kedua ini yang saya temukan di dalam Maryam 19 tadi, dalam Lukas 1 ayat 34, bahwa Yesus yang di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, dan Isa yang di dalam Al-Quran, ibu mereka yang sama-sama mengatakan bahwa firman Tuhan itu, mereka itu juga sama-sama tidak bersuami. Nah, itu yang saya temukan. Makanya saya imani bahwa Yesus di dalam Alkitab dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah sama. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Allah memberikan Nabi Isa dikandung? Apa pekerjaannya? Apakah tidak ada pekerjaan Nabi Isa yang dikerjakan di dunia ini sehingga dengan kuasa Roh Kudus dia dikandung dalam Maryam? Kenapa harus diutus dia? Padahal kalau di ajaran umat Islam dia tidak ada pekerjaannya. Buat apa dia diutus? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya, maksud saya. Iya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu di Islam sudah sangat jelas diterangkan, Bapak. Kalau Bapak alhamdulillah biasa belajar terjemahan Quran. Diterangkan bismillahirrahmanirrahim, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ini sangat jelas sekali ketika terjadi terhadap Nabi Adam alaihissalam, hal itu juga terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan fa isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Makanya Al-Qur'an menerangkan bahwasanya apa yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam itu juga terjadi terhadap Nabi Adam. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu. Aku menciptakan mereka.
min turab summa qala lahu kun fayakun. Jadi tidak ada masalah di sana, Pak. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini berlaku kepada semua manusia. Bedanya Adam dan juga Isa itu tidak memiliki ayah, tapi sama-sama ciptaan. Nah, Iya, makanya saya katakan, kenapa di Allah sendiri yang di dalam Al-Quran meniupkan roh kepada Maryam, yaitu lahir, yaitu Isa, sementara tugas Isa di dunia ini tidak ada yang diceritakan dalam apa? Dalam apa? Kalau di Kristen kan jelas dikatakan bahwa dahulu itu terjadi ketika kita mempersembahkan persembahan, kita harus mempersembahkan kurban bakaran. Kurban bakaran itu seperti lembu yang dilakukan oleh siapa? Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, kenapa tidak diterima persembahan Kain? Karena Tuhan meminta sebagai kurban bakaran. Kurban bakaran, bukan kurban apa yang ditanam oleh Kain pada saat itu, misalnya ini ya, jeruk misalnya. Dia mempersembahkan jeruk. Tetapi Tuhan meminta kurban bakaran. Tetapi Yesus yang pada saat itu lahir ke dunia ini supaya tidak menghapus segala yang merubah semua itu, supaya tidak ada lagi kurban bakaran. Makanya ketika kami beribadah sekarang ini tidak kami bawa lagi sebagai merpati misalnya, tidak bawa lagi, karena itu sudah ituin Yesus di kayu salib, dan tidak ada lagi persembahan kurban bakar, misalnya sapi. Orang-orang kaya dulu bawa sapi sebagai kurban bakaran kepada Yesus, kepada Allah. Dan sekarang tidak. Karena apa? Karena itu karena Allah itulah yang Allah utus kepada Yesus atau di Nabi Isa itu di dalam Alkitab kami. Itulah tugas Yesus. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya diutus saja Nabi Isa ini di dalam Alkitab, Al-Quran? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa hanya diutus? Sudah Allah sendiri yang mengutus dia, sampai diutus Nabi Jibril mengatakan kepada Bunda Maria, kepada Maryam, supaya ini adalah anak-anak yang kukasihi, katanya. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa hanya diutus doang Nabi Isa ini, Alaihissalam ini? Kenapa? Kalau di Kristen kan udah jelas dikatakan di sana. Kenapa? Menyebarkan kebenaran. Makanya dikatakan di Tuhan kepada manusia saja, bukan kepada orang Kristen saja, bukan seperti itu yang dikatakan sana. Dan masalah yang tadi itu yang dia bilang kalau itu rencana pembunuhan, tapi kan di sini sudah dikatakan di Lukas 9 ayat 22, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Coba buka Pak di Lukas 9 ayat. Iya, baca aja. Bagus Bang, bagus. Lanjut. Iya, Lukas itu kan muncul belakangan harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, itu cerita yang dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Tapi cerita itu kalau dipaksa kemudian sebagai karya Tuhan tidak mungkin bisa. Contoh, cerita Lukas terkait dengan Yesus, katanya Paulus dan semua yang ada di kitab
perjanjian baru itu adalah cerita yang dibuat-buat untuk Romawi dan Yunani. Sementara keadaan Yesus yang adalah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, itu tidak ada cerita bahwa dia itu kemudian yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel jelas sekali melarang membunuh orang yang benar, melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Gitu. Makanya Kristen itu tidak diimani oleh orang Yahudi sampai hari ini, tapi diimani Romawi dan Yunani. Kenapa? Konsep manusia mati nebus dosa itu konsepnya Romawi Yunani kuno yang kembali diajarkan oleh Paulus kepada mereka, gitu loh, Pak. Silakan. Jadi kayak gini lah, saya mencoba saya baca di dalam nah, biar kita bisa samakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Dikatakan di dalam surat Ali Imran 3 ayat 45. Nah, saya baca, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Makanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ya, dikatakan konteks ini merujuk kepada orang yang terkemuka di dunia dan yang akhirat dan yang dekat dengan Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa bagaimana orang yang dekat dengan Allah itu ya, kita bisa melihat bahwa kayak di Kristen, Yesus disalib, mati dan dibangkitkan kembali. Itu adalah apa? Itu adalah satu tujuan bagi kami orang-orang Kristen, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab dan tertulis di dalam Al-Quran, bahwa kami sepakat, bahwa kami orang-orang Kristen sepakat bahwa Yesus itu benar-benar diutus. Berbeda dengan cara berpikir orang Yahudi dan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, karena tidak mengimani kelahiran Yesus itu berbeda dalam konteks keimanan mereka dan konteks keimanan rohani kami. Karena saya sudah jabarkan tadi bahwa karena ada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab yang mengatakan bahwa hati-hati, bahwa itu Yesus palsu akan muncul, karena itu yang terjadi gitu. Iya. Jadi kalau di saudara-saudaraku orang Islam itu arti mutawafiika itu apa itu? Iya, baik. Jadi gini, Pak, ketika diterangkan dalam Al-Quran, "Isqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu." Lalu dikatakan namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Iya. Ya, jelas di sana ketika Anda mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu dikatakan minal muqarrabin, orang yang didekatkan, salah satu dari antara beberapa orang yang didekatkan kepada Allah. Sebenarnya bagi kami ini adalah satu hal yang paling benar ini, bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat itu tidak bermasalah. Terkemuka artinya orang terkenal. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 nomor 29, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Makanya tidak ada penyaliban, Pak, terhadap oknum Isa yang adalah Yesus, atau yang Yesus yang adalah Isa. Tidak ada penyaliban, karena penyaliban itulah hukuman Romawi Yunani. Sementara Yesus mengaku, "Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang intim kekasih Allah kemudian dibiarkan dihukum secara di luar daripada hukum Romawi, hukum Torah? Gak bisa. Makanya diperintahkan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah.
Makanya lebih benar ketika kemudian Nabi Isa terancam oleh karena dia intim dengan Allah, makanya dia diselamatkan oleh Allah. Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jadi Yesus itu adalah orang yang taat. Yohanes 11:12. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu minta apapun kepada Tuhannya, maka dia akan dikabulkan. Apa yang dia minta kepada Tuhannya, dia akan dikabulkan. Makanya dalam Ibrani 5:7, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, doanya didengarkan. Berarti dia diselamatkan, Pak. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang rancu sekarang, ketika saudara mengatakan orang Yahudi menolaknya, sebenarnya kalau kita melihat sejahat-jahatnya orang Yahudi, mohon maaf sekali lagi, orang Kristen itu jauh lebih jahat terhadap Yesus. Karena Yahudi hanya menolak Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Tapi kalau teman-teman Kristen, mulut berkata Yesus itu nabi, mulut berkata Yesus itu rasul, tapi dituhankan, dianggap sebagai Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Bahkan diimani dalam Kristen, dia mati dalam keadaan terkutuk. Ini dia, Pak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23:15, waspadalah kepada orang Farisi, kepada orang munafik, kepada ahli Taurat, ahli kitab, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi dan di luar Yahudi untuk masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi, ya Kristen. Tidak ada agama lain. Dan Yesus nubuatkan bahwa mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, makanya kalau kita cari di mana pembenarannya, penyaliban terhadap orang benar di dalam kitabnya Musa, ternyata tidak ada. Yang ada di dalam Ulangan 21, 22, 23 itu adalah penjahat yang harus dihukum. Cara penghukumannya digantung di pohon. Itu orang jahat, Pak. Nah, sekarang masalahnya Yesus ini orang jahat atau bukan? Bukan orang. Jadi, bukan orang jahat. Berarti nggak boleh dihukum Yesus itu, Pak. Iya. Silakan. Jadi begini. Jadi pada zaman orang-orang Farisi, salib itu adalah kalau dihukum itu yang paling terkutuk itu adalah salib. Makanya dikatakan Yesus itu terkutuk karena dia disalib. Karena kan saya udah ceritakan tadi, karena ahli-ahli Taurat ini yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak anak Allah yang sesungguhnya. Tetapi coba saya minta kejujuran dari saudara lah. Arti kata muta wa fiika itu apa? Anda dapatkan dari ayat mana dulu? Karena kita harus ambil dari satu ayat, Pak. Oke, surat Ali Imran, saya baca ya. Surat Ali Imran 3 ayat 55 dikatakan di sana, "Hai Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkat derajatmu di sisiku dan mensucikan engkau dan menjadikan pengikut-pengikutmu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat." Jadi dikatakan di sana mewafatkanmu. Jadi mutawafiika. Kalau bahasa Arab mutawafika kan diwafatkan. Jadi proses wafatnya Isa itu, bagaimana proses wafatnya Isa itu di dalam Al-Quran? Iya, jadi kalau kita melihat ya di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam itu nanti diwafatkan setelah datang yang kedua kalinya, Pak. Itu yang perlu bahwa Yesus dan Isa itu tidak akan pernah mati sampai kapanpun, tidak. Karena dikatakan di sana harus kita baca dengan jujur ayat ini. Katakan di sana kan, mewafatkanmu, mengangkatmu. Setelah diwafatkan, dia diangkat.
derajatnya di derajatnya di sisiku dan mensucikan engkau. Kan diwafatkan dulu nih. Diwafatkan dulu baru diangkat dia derajatnya, baru disucikan dia dalam sisi Allah, sisi Tuhan gitu. Nah, jadi menjadi pertanyaan saya, proses wafatnya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran ini tidak bagaimana? Soalnya saya tidak memahami apa konteksnya karena di Alkitab kan sudah jelas bahwa Yesus disalib dan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Dan di dalam surat Ali Imran ini halaman 3 ayat 55 ini dikatakan wafat Isa itu gitu loh. Dan setelah wafat kita harus baca dengan pelan-pelan itu. Setelah wafat dia diangkat setelah wafat. Makanya saya bilang tadi, apa arti mutawafika? Nggak ada di situ wafat, Pak. Nggak ada wafat di situ. Mohon Nggak ada maaf. wafat. Kalau arti mutawafika apa? Diangkat, bukan wafat, diangkat. Enggak arti mutawafika itu apa? Jadi gini Pak. Kita ambil aja akar katanya Pak ya. Akar kata daripada mutawafika itu berasal dari akar kata wafaya. Artinya wafa yafi aufa, memenuhi, memelihara, menyelesaikan, melaksanakan, membereskan, melunasi atau mencukupi. Tawaffa tawaf itu artinya pergi atau berakhir atau berlalu. Gitu. Jadi bukan dalam perspektif pembunuhan atau dimatikan, enggak. Nah, sama ketika Al-Qur'an juga menjelaskan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kita kembali kepada data yang Anda baca di dalam surah Ali Imran. Iya. Isqalallahu ya Isa bin Maryam, jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika Allah kemudian mengatakan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru, ini sudah sangat jelas. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu. Jadi dia diangkat. Diangkat. Itu. Lalu diangkat kemana? Kepadaku. Serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kemudian dibersihkan dari orang-orang kafir yang ada pada masa itu, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, maupun orang di luar daripada itu yang hidup di tengah-tengah mereka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Siapa yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Pengikutnya, bukan orang yang ingkar terhadap dia. Pengikutnya itu adalah mereka yang kemudian tidak berkongkoh menjadi Kristen. Kalau Kristen ini bukan pengikut, pentuhan. Yang disebut pengikut itu adalah mereka yang kemudian menerima hikmat Injil pengajaran Isa alaihissalam, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan beriman kepada Isa atau Yesus sebagai utusan Allah. Sementara Yahudi adalah golongan yang menolak dia sebagai nabi, menolak dia sebagai Al-Masih, menolak dia sebagai Rasul. Sedangkan Kristen adalah golongan yang muncul belakangan menurut ajaran Farisi, Yesus itu, Isa itu Tuhan, dan diaminkan oleh Kristen. Jadi dua golongan ini berbeda. Satu golongan menolak Yesus sebagai utusan Tuhan, satu golongan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi nggak ada yang nyambung. Jadi orang yang disucikan di sini adalah pengikutnya awal mula, yaitu Hawariyun. Lalu menjadikan orang-orang yang mengikuti dia di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Lalu kemudian Allah mengatakan, kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Isa itu Tuhan atau Isa itu utusan Tuhan. Dan sampai hari ini itu masih berselisih. Dan Al-Quran ini tidak bisa goyang, tidak bisa dibantah kebenarannya, Pak. Ya. Itu dia permasalahannya. Jadi Nabi Isa itu diangkat. Kalau Bapak tidak percaya, boleh lihat di dalam kitab saudara Matius 4, ada tertulis tentang engkau bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, dalam arti kata utusan Allah, orang yang dididik oleh Allah, yang taat mendengarkan didikan Allah, maka Allah akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terlantuk ke
pada batu. Ternyata betul ada tertulis, Pak. Di mana? Di Mazmur 91 tentang anak Tuhan. Tuhan sudah menorehkan di sana bahwa malaikat akan dikirim untuk menatang tangannya, menatang anaknya di tangan malaikat agar anaknya itu tidak kena penyakit, apalagi sampai dibunuh. Tuhan tidak mengizinkan anaknya dibunuh. Jangankan dibunuh, kena penyakit sampar aja, penyakit panu, kusta, tidak diizinkan anak itu. Anak itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di Mazmur 91, Pak, kalau kita baca secara perikop, jelas sekali Yesus itu adalah orang yang sangat dilindungi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Penyakit sampar, engkau akan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, di sebelah kirimu dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku meluputkannya. Aku akan membentengimu sebab engkau mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sesuai dengan Al-Quran. Nabi Isa tidak disalibkan, dia diangkat ke atas. Lalu Nabi Isa menonton orang-orang yang berlaku fasik kepada dirinya. Dia saksikan penyaliban itu terjadi terhadap orang yang fasik. Lalu kemudian dia dikenyangkan sampai hari ini. Itu sesuai dengan Al-Quran. Nubuatan yang ada di Mazmur 91. Pengantarnya ada di Matius 4. Ternyata Yesus itu adalah anak Tuhan yang kepadanya diutus malaikat untuk melindungi dia. Jadi tidak mungkin dibunuh. Makanya tadi di awal, di Keluaran 23 nomor 7, tak ada yang boleh membunuh Yesus karena dilarang oleh Tuhan. Yesus itu orang suci. Bapak membaca dalam surah Ali Imran, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia orang suci, nggak boleh disentuh oleh penjahat. Tapi Kristen muncul belakangan menganggapnya, oh ini yang benar, dosa kita ditebus dengan matinya si Yesus. Oh enggak seperti itu, Pak. Berbeda ajaran Yesus. Makanya dia datang untuk kedua kalinya menjadi hakim untuk membedakan mana pengikutnya yang sebenarnya, mana yang nyamar menjadi pengikut tapi ternyata pentuhan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, dia sudah memiliki hakimnya, yaitu hakim di akhir zaman, di akhir zaman nanti. Yaitu perkataan-perkataan yang kukatakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Nah, sekarang kalau Anda nanti di akhir zaman dipanggil oleh Yesus, atas perintah siapa engkau menyembah aku? Atas perintah siapa engkau menuhankan aku? Siapa yang mengajarimu menyembah diriku? Siapa yang mengatakan bahwa aku ini adalah penebus dosa-dosamu? Siapa yang mengajarkan bahwa kematianku adalah membatalkan hukum Tuhan? Apa jawaban Bapak? Karena Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, ini bahaya ini, Pak. Itulah Yesus datang kedua kalinya untuk memisahkan antara pengikutnya dan yang nyamar-nyamar jadi pengikut. Nah, ini kita tidak tahu. Bani Israel angkatan pertama itu sudah pasti adalah pengikutnya. Tapi yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya ini entah siapa. Nanti coba kita lihat sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi bukan saya sok tahu, tapi ini saya korelasikan dengan Al-Quran. Silakan. Shalom. Assalamualaikum. Boleh saya tanggapi? Boleh. Waalaikum. Oke. Silakan. Saya hanya mau menanggapi, ya saya sudah dengar pernyataan-pernyataan dari Bro Suma.
Bang bahwa pengikut salib mic-nya itu suaranya deketin, mic-nya suaranya. bahwa salib itu ada ketika pemerintahan Romawi. Brother, penyaliban itu sudah ada sejak zaman Musa atau Firaun. Kita bisa baca itu di dalam Al-Quran Al-Araf 124. Ya. Kemudian kita juga bisa baca di Al-Quran surah 5 ayat 33. Jadi penyaliban itu sudah ada. Kemudian berbicara tentang penyaliban itu adalah tentunya karya Tuhan sendiri. Karena yang menyerahkan diri di kayu salib adalah Yesus sendiri. Itu kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Matius pasal 20 ayat 28, demikian juga bunyinya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Rasul Yohanes juga demikian, ya, di dalam Yohanes pasal 10, 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah oleh karena apa? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan ini direstui oleh Bapa, yaitu Allah sendiri. Jadi ini bukan karya setan, tetapi karya dari Allah sendiri. Yaitu untuk apa? Penebusan dosa umat manusia. Ya. Jadi sekali lagi penyaliban itu sudah ada sejak zaman Musa atau zaman Firaun. Itu kita bisa baca di dalam Al-Quran Anda. Ya, itu jelas sekali. Itu penyaliban itu sudah ada. Ya, sudah ada sejak zaman Musa maupun zaman Firaun. Ya, itu terdapat di dalam surah Al-Araf 124. Ya. Dikatakan di sana, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Ini adalah pernyataan Fir'aun ketika orang-orang waktu itu apa? Mengakui akan Tuhannya Musa waktu itu dan Harun. Sehingga apa? Fir'aun marah. Dan penyaliban itu sudah ada ya, sejak zaman Firaun dan zaman Musa. Kemudian di Al-Quran juga, Quran 5 ayat 33 dikatakan, hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki mereka secara silang. Jadi penyaliban itu juga ada di Al-Quran. Saya tidak tahu ini siapa ya yang mengikuti cara-cara ini? Apakah Allah SVT yang mengikuti Firaun atau bagaimana? Saya kira demikian, brother. Oke, baik. Jadi gini, tolong ambil pulpen Pak, dicatat supaya saya tidak berulang dalam 2 hari ini. Saya 2 kali menjelaskan tentang salib ini, supaya kita kedepannya nggak membahas lagi tentang salib. Al-Quran memang banyak menerangkan, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penyaliban. Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukumul ladzina 'allamakumus sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum. Ini jadi berbicara mengenai salib. Wala usallibannakum, berbicara mengenai penyaliban. Lalu dalam Al-Quran juga diterangkan, innama jasa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi berbicara mengenai salib.
Nah, sekarang salib itu apa? Kita bicara salib dulu. Salib itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salib. Istilah ini dijumpai banyak ada beberapa dalam Al-Quran, ya. Bukan banyak, tapi ada beberapa dalam Al-Quran. Salaba, yaitu syadid, berat, atau kemudian salaba yang berarti sulbi, yaitu tulang punggung. Tulang punggung, Pak. Bukan tulang lengan atau jari yang kemudian dipaku, tidak. Jadi istilah salaba atau salab atau istilah itu adalah makna yang diartikan bahwasanya mengeluarkan lemak dari tulang. Itu yang dimaksud salib. Dan itu tidak disifati oleh hukuman Romawi. Jadi Yesus itu sebenarnya yang Anda sembah itu tidak disalib, tetapi mungkin ditempel di atas pohon yang berbentuk cross. Itu bukan salib itu, Pak. Makanya Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalibnya karena memang tidak disalib. Yang mati yang Anda sembah itu matinya bukan mati disalib, Pak. Tapi matinya ditempel di atas pohon, lalu dipaku. Kalau salib, punggungnya yang diikat kemudian di atas pohon, lalu kemudian kepalanya terurai ke bawah dengan kakinya dan tangannya terurai sampai dia mati secara perlahan. Itu baru dikatakan salib. Jadi tidak ada yang meniru siapa yang meniru. Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan penghukuman terhadap apa yang terjadi pada masa Fir'aun. Al-Quran yang menjelaskan bahwa keadaan itu adalah penyaliban, bukan penempelan manusia dengan dipaku di atas pohon. Jadi kalau Anda melihat ada papan berbentuk jemuran, mohon maaf, yang bentuk cross itu bukan untuk disalib itu, Pak. Bukan. Kalau untuk salib itu pohonnya lurus aja ke atas. Baru kemudian di tengah-tengah pohon itu, tiang itu diikat orang itu. Diikat bagian sulbi. Makanya dikatakan salib. Nah, sementara kalau Anda belajar tentang original teks kitab saudara, itu bukan salib, Pak. Dalam bahasa Yunani. Jadi Bapak harus memahami, oh ternyata di dalam bahasa Yunani itu bukan disebutkan sebagai salib. Salib itu dari Al-Quran. Sehingga Anda tidak kemudian mencampur adukan antara pengajaran Quran dan pengajaran kitab Anda. Tapi saya maklum karena kitab Anda hanya terjemahan. Jadi arahnya pun tidak jelas kemana-mana. Nah, ini yang perlu dipahami supaya kedepannya jangan lagi diulang-ulang. Di tempat Anda boleh disebut stauros. Atau mungkin Anda seperti yang tadi siang itu mencoba untuk mengatakan salib itu adalah ksilon. Boleh. Meskipun saya masih ragu, saya masih sangsi kalau itu yang dimaksud. Jadi Yesus itu yang Anda tuhankan, kalau dalam agama kami orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam yang Anda tuhankan itu tidak disalib itu, Pak. Dibunuh dengan cara diperlakukan seperti apa ya? Seperti dibuat seperti gambar yang kemudian dipaku di atas kayu yang berbentuk cross. Itu bukan salib itu. Sekali lagi saya katakan itu bukan salib. Itu pembunuhan dengan cara dipaku. Itu bukan salib. Kalau salib, dia tidak ada tangan disentuh. Dia cuma digantung bagian pinggul, talinya itu di bawah pusat, kemudian dililitkan ke pohon atau ke atas tiang. Itu yang disebut salib. Anda salah memahami terjemah Anda salah mengambil kata Quran untuk kemudian dipakai di dalam terjemahan kitab saudara. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Nah, sekarang apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon atau tiang, bukan pada salib, Pak. Karena orang Yahudi memang tidak mengenal salib. Tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Kalau Anda baca nomor 22-nya, di situ sangat jelas dikatakan bukan disalib, tetapi digantung. Itu yang harusnya dilakoni oleh hukuman yang terjadi kepada
Nabi Isa. Tapi karena dia disalib, dia dibunuh saja. Makanya ada pemakuan, ada penganiayaan terhadap dia. Ulangan 21:22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Nah itu, dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan etz. Etz itu pohon. Atau kayu. Kayu itu pohon sama aja. Tapi bukan palang yang berbentuk cross, bukan seperti itu. Makanya Tuhan yang Anda sembah yang manusia digantung di salib itu bukan hukuman Yahudi itu, Pak. Itu hukuman Romawi. Jadi Tuhan Anda itu dieksekusi secara Romawi. Kenapa dieksekusi secara Romawi? Mungkin karena kalau dibunuh Yesus itu melanggar aturan Torah. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Itu perintahnya. Dan tidak ada kemudian data di atas kitabnya orang Yahudi yang membenarkan pembunuhan itu dianggap sebagai penebusan dosa. Malah kalau Anda jeli di dalam Matius 26 yang Anda baca tadi, tolong lanjutkan bacaannya sampai kepada nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama pada saat itu mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Saya ulang. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian apa? Kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dapat dihukum mati. Jadi kematian Yesus itu berdasarkan kesaksian palsu. Jadi Anda mengimani sesuatu yang berasal dari kepalsuan. Kenapa palsu? Karena Yesus itu orang benar. Tidak boleh dibunuh, Pak. Dia agama kami, dia itu adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Haram hukumnya kemudian dia tersentuh oleh tangan-tangan Romawi, orang-orang kafir. Baca Mazmur 91. Silakan. Oke, jadi pengertian salib itu bukan orang yang mengeluarkan lemak ya di bagian apa? Bagian tulang sulbi, ya. Kalau salib itu dia gantung. Dalam Al-Quran Anda juga dijelaskan di Quran 5 ayat 33, di situ di crucify kalau bahasa Inggrisnya, ya. They be killed or crucified. Crucified itu kalau crucified itu bukan mengeluarkan lemak dari tulang-tulangnya. Itu adalah merupakan hukuman. Kalau mengeluarkan lemak dari tulang-tulang itu bukan hukuman, itu bukan bentuk hukuman, ya. Kalau hukuman itu yaitu disalib, hukum bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Kemudian di Al-Araf 124 juga demikian. I will surely cut off your hands and feet on opposite side, then I will surely crucify, ya, jelas ya, kata crucify itu disalib, ya, digantung. Jadi bukan salib itu fungsinya bukan mengeluarkan lemak dari tulang sulbi atau tulang bagian belakangnya. Kemudian ya, Yesus sendiri yang mengatakan dia memberikan ataupun menyerahkan nyawanya sendiri seperti yang terdapat di dalam kitab Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Kemudian juga di Matius 20 ayat 28 sama. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, bukan oleh karena tentara Roma dia menyerahkan nyawa, tetapi oleh karena dirinya sendiri yang mengatakan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 juga sama, ya. Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, ya. Ini bukan karya setan, tetapi ini adalah karya Allah sendiri untuk penyelamatan ataupun penebusan dosa umat manusia. Saya kira demikian. Iya, baik. Jadi ketika Bapak membaca Al-Quran, kata salib di situ akar katanya salaba.
Ya, salaba itu yang saya katakan tadi, bahwa bermakna daripada bermakna bahwasanya itu adalah tulang sulbi. Tulang sulbi artinya punggung. Jadi makna daripada salib ini adalah mengikat tulang sulbi, mengikat punggung di batang kayu sampai orang itu kemudian mati. Jadi dia disiksa, dihukum secara perlahan. Diikat di atas pohon ke sebatang kayu, bagian punggungnya yang diikat, Pak. Mengikat tulang sulbi, itu yang dimaksud dengan salib. Lalu kemudian, kenapa dikatakan bahwasanya itu adalah mengeluarkan lemak? Karena di situ bisa diartikan dipotong tangan dan juga kaki secara bersilang. Itu yang perlu Anda pahami dalam surah Al-Maidah ayat 33 ini. Jadi ketika kemudian Kristen mengimani Yesus salib itu adalah kayu yang berbentuk cross, itu tidak sesuai dengan apa yang dimaknai di dalam Al-Quran. Meskipun salib itu adalah batang kayu yang digunakan untuk mengeksekusi hukuman salib, hukuman ikat punggung, hukuman ikat tulang sulbi. Itu, Pak. Jadi di situ jelas ada salib, ada salib. Ya. Salib itu adalah batang kayu, salibnya itu adalah tulang punggung. Jadi tulang punggung yang kemudian diikat diikat di sebatang kayu. Itu kenanya terhadap salib itu. Sementara kalau kaitannya terhadap cross atau palang kayu atau kayu yang mirip jemuran itu, Pak, itu tidak ada kemudian korelasinya dengan salib di dalam Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Dalam Al-Quran ini memang ada beberapa ayat yang menerangkan tentang salib. Tetapi kemudian ketika Al-Quran ini datang, itu menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak diperlakukan seperti yang saya jelaskan. Tidak diikat kemudian di bagian punggungnya, di bagian tulang sulbinya, lalu kemudian direkatkan ke atas pohon sampai ia mati. Tidak. Tetapi Al-Quran menjelaskan orang yang diserupakan itu dibunuh. Maka pembunuhannya itu seperti yang Anda lihat, mungkin seperti yang Anda saksikan. Di gereja ada kayu berbentuk silang, palang, kemudian ada orang dipaku, kemudian ada orang dipaku tangan dan kakinya dan seterusnya. Itu dibunuh itu, Pak. Itu dibunuh, itu tidak disalib itu. Itu dibunuh. Kalau disalib seperti yang saya jelaskan tadi. Agar dipahami. Jadi kalau kita melihat pembunuhan terhadap Yesus, tidak ada sedikit pun yang mendasari, baik di kitabnya orang Yahudi maupun di kitab Anda sendiri, bahwa kalau yang Anda pegang perjanjian lama itu, yang adalah perjanjian barunya orang Yahudi, tidak ditemukan adanya indikasi bahwasanya Tuhan meminta korban manusia untuk menebus salah. Tetapi munculnya kemudian ajaran itu ada setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit. Makanya pada saat detik-detik Anda menceritakan dalam kitab saudara, bangkit pada hari ketiga, yang sebenarnya tidak ada satupun murid-murid Yesus yang euforia menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian pada hari ketiga. Tidak ada itu. Bahkan Maria pada hari Minggu pagi, subuh dia pergi ke pemakaman, dia malah mencari, oh kok mayat Tuhan kami hilang, siapa yang mengambilnya? Harusnya dia tepuk tangan, alhamdulillah, haleluya, ternyata betul Tuhan kita bangkit. Tapi tidak ada, malah dia mencari mayat Tuhannya. Artinya tidak ada memang cerita-cerita Yesus yang mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada, Pak. Makanya murid-muridnya lari semua meninggalkan dia. Cerita bangkit hari ketiga itu muncul setelah orang Farisi menjajakan itu kepada Romawi dan Yunani, tembus ke Nusantara ini. Demikian. Oke, jadi ternyata penyaliban itu sudah ada sejak Musa dan Firaun. Dan sekali lagi sebetulnya Anda tidak bisa memberikan bukti, ya, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa orang yang disalib itu diikat punggungnya, ya, di bagian belakangnya, tidak ada. Kemudian kalau berbicara memang tentang Nabi Isa, ya,
kalau saya mau bertanya, sebetulnya apa yang menyebabkan sehingga mereka mau menyalib Nabi Isa? Apa alasannya sehingga mereka mau menyalib Nabi Isa? Kalau dalam Al-Quran, ada kira-kira Anda bisa berikan penjelasan kenapa mereka mau menyalib Nabi Isa? Yang kalau menurut Al-Quranmu ya, akhirnya diserupakan. Kira-kira apa alasannya sehingga mereka mau menyalib Nabi Isa? Ada kira-kira dalilnya? Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkan. Dan itu tadi di awal saya sudah menjelaskan, Pak, bagaimana Yeremia, bagaimana Zakaria, bagaimana Yahya. Ya, mereka semua diolok-olok, mereka semua dibunuh. Makanya dalam kitab saudara masih kemudian ada teguran dari Yesus, kalian gemar membunuh para nabi-nabi. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang Yahudi memang keadaannya seperti itu. Mereka senantiasa menolak setiap datang utusan kepada mereka. Untuk menjelaskan tentang apa yang Tuhan inginkan kepada mereka, mereka marah. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang, dia diperolok-olok. Dia malah diajarkan kemudian bahwa beliau itu adalah orang yang dihasilkan dari hasil zina. Makanya muncul, bukankah engkau itu dikatakan sebagai saudara Harun? Kenapa engkau hamil? Bukankah engkau adalah saudara Harun? Itu artinya bahwasanya ketika Nabi Isa datang kepada mereka menganggap ibunya itu pesinah. Itu, Pak, yang melatar belakangi. Seorang pesinah kok bisa-bisanya mengaku dirinya sebagai Al-Masih, bisa-bisanya mengaku Mesias, bisa-bisanya mengaku sebagai utusan Tuhan. Ditolak Nabi Isa itu oleh mereka, dan itu juga diceritakan oleh kitab saudara. Nah, yang bermasalah sekarang adalah ketika saudara mengatakan Yesus apa sebabnya disalib? Untuk nebus dosa manusia. Padahal setelah kita terselidiki, tidak ada unsur itu baik di perjanjian barunya orang Yahudi maupun di kitab saudara. Malah di dalam Matius 26, imam-imam melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu dibunuh. Benarlah Al-Quran. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Isa datang diolok-olok. Apa bukti pengolok-olokan? Tadi Matius 26, mereka melakukan kongko-kongkoan atas saksi palsu mereka agar Nabi Isa itu dibunuh. Al-Quran tidak pernah goyah, Pak. Al-Quran akan selalu terang benderang. Silakan. Oke. Jadi sekali lagi ya, kenapa Yesus mau menebus dosa umat manusia? Itu pernyataannya sendiri, ya, bukan atas desakan siapa-siapa. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Saya mau bacakan sekali lagi, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Matius 26, 28. Sebab inilah darahku. Ini kata Yesus ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang saya baca juga di Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Ya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tadi saya belum mendapatkan jawaban ya, alasan kenapa mereka mau menyalib Yesus. Ya, coba Anda tunjukkan dalilnya, alasan sehingga mereka mau menyalibkan Yesus. Sampai saat ini saya belum Anda belum kemukakan alasan kenapa mereka mau menyalibkan Isa ya, Isa. Kalau di Alkitab kami jelas ya, Yesus disalibkan. Tetapi kalau di Al-Quran Anda kan diserupakan Isa. Coba Anda tunjukkan alasan yang tepat kenapa mereka mau menyalibkan Isa.
Iya, baik. Silakan. Saya sudah jelaskan tadi, Pak. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari apa? Dari olok-olokan Bani Israel. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diolok-olok? Karena dia dianggap sebagai anak hasil zina. Ibunya itu dianggap sebagai pesina, makanya dia diusir, Pak. Makanya dia melahirkan dekat pohon kurma, bukan di rumah. Karena dia diungsikan, dianggap pesina beliau itu. Nauzubillahi min zalik. Itu yang dialami oleh ibu beliau. Makanya begitu dia besar, dia mengajarkan Injil kepada mereka, tapi ditolak oleh Bani Israel. Hanya sebagian aja yang menjadi penolongnya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang saya sudah menjawab. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu mau dibunuh? Karena Nabi Isa mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Sementara menurut mereka, kau itu adalah anak zina. Kau itu adalah anak haram. Itu Pak alasannya. Lalu kemudian saya balik bertanya kepada Bapak, yang mana yang benar? Yesus itu mati untuk nebus dosa manusia, atau Yesus itu mati justru karena perlakuan dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu? Karena Yesus dibunuh berdasarkan atas kesaksian palsu. Yesus dibunuh atas pengkhianatan Yudas. Di antara ke-12 orang muridku, salah satunya adalah iblis. Dan iblis ini yang berkhianat. Hasil dari pengkhianatan, orang Kristen punya Tuhan. Gitu loh, Pak. Tolong dipahami ini dulu. Tidak ada dasar pijakan membunuh Yesus itu, nggak ada. Yang dibenarkan oleh hukum Taurat, nggak ada. Yesus bukan penjahat, Yesus bukan perampok, Yesus bukan pembunuh. Dia orang suci, datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, tapi ditolak oleh karena Mesias yang mereka tunggu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Meskipun Yesus membangkitkan orang mati, meskipun dia membuat orang buta berjalan, tapi mereka tidak mau yang itu. Mereka nggak mau yang itu. Mereka mau yang datang itu adalah mereka, dia yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman kekaisaran Romawi pada masa itu. Tapi Yesus tak mampu. Oleh karena itu dia ditolak. Makanya Al-Quran mengatakan setelah terjadi apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa dia datang, inilah darahku, inilah. Pak, Matius yang Anda baca itu, Yesus sedang tidak disalib. Yesus sedang tidak dibunuh, Pak. Dia lagi makan bersama dengan muridnya. Lagi happy-happynya dia. Darah yang dimaksud anggur, daging yang dimaksud roti. Begitu dia terangkat ke langit, darah yang dimaksud Yesus berubah menjadi darah beneran. Dagingnya menjadi daging beneran. Oleh karena apa? Ulah orang Farisi. Dan itu Anda imani. Coba tunjukkan dasar pijakan kebenarannya di dalam kitabnya orang Yahudi yang dipegang oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus setiap hari Sabat, bahwa dia, Tuhan, menginginkan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Karena kenapa? Kitab yang ditenteng Yesus itu mengajarkan tebus dosa dengan darah hewan. Tidak ada darah manusia, Pak. Tidak ada. Nah, justru kalau Anda melihat lingkaran pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus, prosesinya semua adalah hal yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Yudas berkhianat, dia kemudian disogok dengan uang. Ulangan 23, Keluaran 23 nomor 8, jangan engkau mengambil uang sogokan. Tidak boleh. Orang yang disogok tidak boleh, hukumnya haram di dalam kitabnya orang Yahudi. Yudas mengambil uang sogok. Dia disuap, disogok dia, Pak. Berarti semua unsur yang terjadi meliputi penyaliban adalah dosa-dosa yang dilanggar oleh Bani Israel. Tetapi sayangnya itu justru menjadi buah karya keselamatan untuk non-Yahudi, yaitu Kristen. Apes, Pak, apes. Coba Anda renungkan lagi, silakan. Oke, sekali lagi 4 Injil mengatakan ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus disalib. Kemudian ada saksi-saksinya. Kemudian kenapa mereka menyalib atau ingin menyalib Yesus? Pertama, dia itu apa? Menyamakan dirinya sebagai Allah, anak Allah. Itu sebabnya mereka apa? Mengatakan, hei, kamu ini hanyalah anak dari seorang tukang kayu. Kemudian
kamu menyamakan diri kamu sebagai Allah ataupun anak Allah. Jadi itu alasan utama mereka ingin menyalibkan Yesus. Jelas ya di dalam Alkitab kami. Kenapa? Karena memang dia itu adalah Allah. Karena apa yang dia lakukan itu bisa membangkitkan orang pada akhir zaman, pada hari kiamat. Dia akan mengadili, juga dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal, dan juga mengetahui akan isi hati manusia. Itu adalah merupakan sifat-sifat memang yang dimiliki oleh Allah. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Isa akan disalib atau mereka mau menyalibkan Isa di dalam Al-Quran oleh karena hanya ibunya berzina, dituduh oleh berzina sehingga Isa akan disalibkan, tetapi itu juga tidak ada dalilnya. Itu Anda cuma asumsi saja. Kalau mungkin ada dalilnya, mungkin saya akan percaya. Tetapi sepanjang Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya bahwa mereka mau menyalib Isa oleh karena dia ibunya melakukan zina sehingga dia dikatakan anak di luar nikah, sehingga mereka mau menyalibkan, tetapi sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan dalil yang tepatnya. Tetapi kalau alasan kenapa mereka mau menyalib Yesus di dalam Injil oleh karena dia menyamai anak Allah, ya, dia menjadikan diri dia seolah-olah dia Allah. Padahal memang sebetulnya dia itu Allah, ya. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu dia itu adalah Allah. Juga di Wahyu pasal 1 ayat 78, kemudian Wahyu 1 ayat 17 dan 18, kemudian Wahyu 22 ayat 13, dia juga merupakan Allah di sana. Sesuai dengan juga Al-Quran Anda. Quran 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Jadi ini memang menunjukkan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ketika dia menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, maka orang-orang Yahudi itu apa? Marah. Ya, sehingga timbul dalam hati mereka untuk apa? Menyalibkan dia. Tetapi kalau versi Al-Quran Anda seperti Anda sudah jelaskan tadi, mereka mau menyalib Isa oleh karena apa? Dia lahir dari seorang pesina, ya. Itu menurut pendapat Anda. Tetapi Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya yang tepat. Ya, Anda coba berasumsi itu. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, Pak. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya secara terinci sekaligus. Sabar, saya akan jelaskan kepada Bapak. Al-Quran menerangkan, fa'atatsbihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'un fariyan. Ketika dikatakan di sana fariyan, itu jelas zalim. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Mungkar di sini apa? Kenapa dikatakan mungkar? Karena dia datang tanpa suami, tiba-tiba hadir menggendong seorang bayi. Ini yang menyebabkan orang Yahudi kemudian tidak percaya kepada dia. Tidak percaya kepada ibunya. Tidak percaya kepada Isa alaihissalam. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asauin wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kok tiba-tiba kau punya anak? Jadi pandangan mereka, Maryam ini melahirkan seorang anak dari hasil zina. Makanya dalam kitab Talmud itu jelas sekali dalam penafsiran orang-orang Yahudi, salah satu kitab mereka menjelaskan Yesus itu berasal dari hasil zina, anak pantera dengan Maria. Ini ada kebenarannya karena di Al-Quran juga tuduhan orang Yahudi begitu. Itu jelas, Pak. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan di dalam Kristen Yesus itu ingin disalib disebabkan Yesus dituduh menghujat Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Bapak coba belajar lagi yang teliti. Ketika tuduhan Anda terhadap orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan tuduhan itu,
Maka satu yang perlu saudara pahami, Yesus kudu wajib dia itu dirajam, bukan disalib, bukan dibunuh dengan cara dipaku, tapi dirajam, Pak. Lihat di dalam Imamat 24 nomor 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pasti ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Allah, nama Tuhan, haruslah dihukum mati dengan cara apa? Dilontari batu. Apa namanya? Rajam. Jadi bukan justru jadi hukuman Romawi, bukan. Kalau Yesus itu Anda jadikan alasan dia mati karena nebus dosa, karena dianggap seperti ini dan seperti itu. Kalau dia melakukan dosa di hadapan orang Yahudi, maka yang dilakukan rajam. Dihukum mati, dilontari dengan batu. Itu yang perlu Bapak pahami. Atau dia disalibkan seperti yang ada di dalam Ulangan 23, 22, 23. Disalibkan maksudnya dia diikat di atas pohon, bagian punggungnya, bagian tulang sulbinya yang diikat, Pak, tidak dipaku. Digantung aja di situ. Nah, itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Nah, kita belum menemukan dasar pijakannya. Kalau di dalam orang Yahudi, korban dipersembahkan sebagai korban tebus salah adalah hewan. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, kulit, daging, dan juga kotoran lembu. Trinitas juga dia. Tetapi kemudian di agama Kristen justru manusia yang menjadi korban. Nah, ini masalah besar ini, Pak. Masalah besar. Masalah besar. Karena kenapa? Semua aspek yang saya terangkan tadi, penyaliban terhadap Yesus, itu dikelilingi oleh lingkaran setan. Pembunuhannya ke Yesus, siasat yang muncul kemudian itu adalah prakarsa tipuan yang dilakukan oleh imam-imam dan seluruh imam-imam mahkamah pada masa itu. Kemudian otak daripada pembunuhan ini adalah Yudas. Pelaksana daripada otaknya adalah eksekusinya adalah Yudas, yang ternyata adalah orang yang kemudian disebut salah satunya iblis. Di antara orang pilihan 12, salah satunya adalah iblis. Berarti lingkaran setan yang menyebabkan matinya orang ini. Lalu diimani kemudian. Kenapa diimani? Karena datangnya bukan Yahudi ke Indonesia, tetapi nyebrang ke Roma Yunani, Romawi Yunani, jalan ke Eropa, keliling sampai di Belanda, Belanda masuk menjajah di negara ini, Anda imani. Maka wajar kemudian ketika Anda mengedepankan 4 kitab kanonik, karena 4 kitab kanonik itulah yang dijual kepada Romawi dan Yunani untuk mempertuhankan anak Maria. Sekira jelas sekali ini, Pak. Tapi kalau Anda masih bertahan, ya silakan, itu hak Bapak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama saya. Silakan. Silakan Bang. Ya aku sapa dulu deh. Assalamualaikum Ustaz Unggul. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru-guru saya ada semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Bang Hos, karena kan ini head to head. Kami menyimak menimba ilmu dari Gurunda Juma. Standby. Masya Bos, Allah. kalau ada ototnya mau naik, terusnya mau naik, aku diturunin aja nggak apa-apa. Jangan dari sini. Nanti dinaikin di atas komal aja Bang Moto. Siap. Lanjut Bang pengikut. Oh, itu di mute itu. Ke mute. Oh, lagi baca. Oke, ditunggu. Bang. Masih ada, Bang? Mungkin ada masukan dari Ustadz Unggul atau Dinda Moto, silakan sambil nunggu teman kita atau yang lain, Bunda Rahma, Bang Ardiansyah, dan juga Fahrisa, silakan. Aku nyem aja Ustadz Gurunda. Ustadz Gurunda double gitu. Nyimak aja Gurunda. Ya, Double itu double. Bang Suma, jangan melakukan kepalsuan. Bang Suma aja. Itu gelar saya ya. Iya, silakan. Sedikit nih Ivan Villa yang di bawah nih, follow yang Bang Fahri ini, dia suka ngeluarin data, cuma dia belum bisa open cam dia. Tolong dibantu follow ya. Oke, sama kita juga follow. yang di atas juga.
Allah, Lanjut, Bang makasih Bang Pengikut. Alwi. Iya, Oke, udah di follow. Lanjut. Ustaz Unggul mau nambahin? Silakan. Pasti dong. Iya dong. Malu-malu dia Bang Gurunda, malu-malu dia. Enggak, saya menyimak aja menimba ilmu. Tapi ini teman-teman ya, menarik inilah. Ya, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu disalib atau tidak. Kemudian mau ambil entry point-nya dari mana? Dari sejarah. Bonyok, nggak ada sejarah mencatat itu ya. Nantinya iya, itu pun modelnya seperti Lukas katanya gitu loh. Jadi dicatat di tempat lain, bukan saksi mata. Sementara kita kenal kerajaan Romawi itu luar biasa sejarawannya mencatat ya. Apalagi kalau ada peristiwa besar. Makanya kan Al-Quran sudah menginformasikan mereka sendiri itu dalam keraguan-raguan gitu loh, untuk yang terbunuh ini Yesus atau bukan. Dari metode penyalibannya, pohon, palang salib, atau dirajam. Nah, banyak nih entry point untuk mencari kebenarannya. Semoga kita semua mendapatkan kebenaran ini ya. Walaupun misalnya tetap beriman kepada Yesus, tapi kebenaran harus diajukan seperti Christian scholars ya, para cendekiawan teologi Kristen, mereka mencari kebenaran ini ya, walaupun itu sungguh sangat menyakitkan, tetapi mereka mencari kebenaran ini. Jadi nggak perlu takut lah kalau orang bilang jangan takut akan kebenaran, karena Yesus sendiri kan bilang, carilah maka kau akan mendapatkan, bukalah, ketuklah maka akan dibukakan. Saya menyimak aja supaya nggak melebar ke topik lain, menikmati saja debat. Kembali kepada host, standby lagi dong. Oke. Bang John mau nambahin, Bang John silakan. Aku menambahkan sedikit aja iya, mengenai silakan. tadi masalah salib. Ya, tadi Bang Zuma tuh menjelaskan sudah sangat baik banget, Masya Allah. Salib itu dari kata solaba dan lain-lain, Masya Allah. Apa yang dipremiskan sama Gurunda ini, nah, jadi ini adalah Izin Gurunda. Ya, silakan. Ya. Silakan. Masya Jadi, Allah. dia tuh ada yang panjang ini, terus orangnya tuh di pinggang belakangnya ditusuk dari sini nih. Bukan seperti yang disalib di situ. Bisa dibesarin deh, besarin sedikit. Bisa nggak dibesarin? Di zoom Dideketin, maksudnya. Deketin gitu. Bang. Nah, gitu. Nah, itu dia tuh. Cakep. Nah. Jadi kan tadi dibilang sama pengikut nih Pak, pengikut apa gitu. Nah, itu katanya Bang Zuma nggak bisa nunjukin datanya, ini ditunjukin sama Bang Kurang. Jadi keadaan itulah kemudian yang dinarasikan Al-Quran dengan kata salaba itu tadi. Muncullah Betul, kata salib. betul. Masya Allah, luar biasa. Ya. Emang Bang motornya bagian finishing dia seringnya datangnya. Iya dong. Dia itu mesin data. Lalu saya tambahkan lagi ya. Di dalam Yohanes 7:19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kalau Yesus itu datang untuk kemudian mempersembahkan dirinya, Yesus tidak perlu berkata macam-macam seperti ini. Karena di dalam Yeremia 1:19 dikatakan mereka akan memerangi engkau
tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 8:29, dan Tuhan yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya ulang, Yeremia 1:19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yesus malah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi bagaimana mungkin orang kafir-kafir itu, orang Romawi itu bisa menyentuh kulit Yesus? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus itu terangkat ke langit. Tidak ada kekuatan yang bisa membunuh. Makanya ketika Bapak tadi dari pihak Kristen mengatakan, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Memang tidak ada. Bapak aja, Tuhannya aja yang bisa. Makanya Bapak aja yang bisa selamatkan dia ke atas. Diwafatkan dia ke atas. Nyawanya diserahkan kepada Bapak. Nggak bisa orang lain yang ngambil. Apalagi tentara Romawi. Nggak bisa. Nah, inilah keabsahan Al-Quran. Tidak bisa, kami umat Islam itu tidak pernah ragu terhadap Al-Quranul Karim. Penyaliban terjadi, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama pada saat itu mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi semua kesaksian palsu, termasuk dia harus mati untuk nebus dosa manusia, dia mati untuk menghapuskan dosa waris, dia harus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Itu kesaksian-kesaksian palsu semua tuh, agar supaya utusan Tuhan yang mulia ini dibunuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia katakan bahwasanya dia mengirim malaikat untuk anaknya, untuk hambanya yang dikasihi, untuk orang yang hidup di dalam didikannya, agar malaikat itu menatang di tangannya, agar dia tidak terantuk kepada batu, tidak kena musibah maksudnya. Dikenyangkan dia, dan dia hanya menyaksikan orang-orang fasik memperlakukan orang terhadap dirinya. Ini jelas ini, Al-Quran tidak goyah dengan itu. Padahal Al-Quran tidak hadir pada saat itu, tapi kemudian Al-Quran yang menyaksikan Allah, yang melihat Allah, yang mendengarkan Allah, kemudian mewahyukan kepada hambanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini loh yang sebenarnya terjadi. Dan di akhir akhir zaman 2023, Kristen dan Islam berjumpa untuk mendudukkan satu meja. Kita bedah dia dengan debat seperti ini. Ternyata kita bisa lihat pembuktian kebenaran Al-Quran itu jelas adanya. Kita buktikan Al-Quran menggunakan Bible. Ternyata betul. Bible ingin membuktikan dirinya terhadap kebenaran salib. Ternyata dibantah oleh Bible itu sendiri. Al-Quran ingin menguraikan bahwa tidak ada penyaliban. Ternyata Bible menjelaskan memang seperti itu adanya. Jadi ya, sekarang tinggal kita berpikir, apakah kita ingin ego menjadi orang yang tetap akan dihakimi oleh Yesus? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku pernah ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Jadi ucapan-ucapan Yesus ketika datang kepada Bani Israel berdakwah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, perkataan Yesus itulah yang akan menjadi hakim kelak. Kalau umat Islam dihakimi, kamu kenapa tidak menuhankan aku? Ya, kamu kan tidak pernah mengatakan kamu itu harus dituhankan. Kamu hanya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus, maka kami mengenal engkau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Selesai. Tapi kalau Kristen yang dihakimi kelak, di mana kalian mendapatkan perkataan di dalam kitab kalian yang mengatakan saya memerintahkan engkau untuk menuhankan diriku? Itu tertulis di mana? Ternyata tidak ada. Nah, itulah perkataan itu yang akan menjadi hakim. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan memperoleh hidup. Dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sekarang siapa yang tidak percaya kepada Yesus? Islam atau Kristen? Ketika Yesus mengatakan, aku adalah utusan Allah, hidup kekal itu adalah mengenal Allah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang percaya Yesus itu?
Umat Islam. Orang Kristen tidak percaya. Kamu itu juga adalah Bapa itu sendiri yang menginkarnasi menjadi manusia. Oh no, itu tidak diajarkan oleh Yesus. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang menyeru Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Apakah itu Islam? Bukan. Siapa? Kristen. Di mana orang jahat itu akan dilempar? Matius 13:50, ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini, Bapak, saudara pengikut jalan tidak terbaca ya. Boleh mau tanggapi lagi? Boleh mau ditanggapi? Oh, silakan. Oke. Jadi sejak zaman nabi-nabi ya, memang ada yang terluput dari orang-orang jahat. Tapi ada juga Allah mengizinkan mereka harus mati. Rasul-rasul juga demikian. Ya. Tapi bagi Yesus itu memang misinya datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Itu sebabnya apa yang terjadi? Ya, dia disalibkan, mati dan bangkit, naik ke surga. Dan 4 Injil jelas mengatakan bahwa Yesus disalibkan, ya, mati, bangkit dan naik ke surga. Kemudian ada saksi-saksinya juga. Kalau kita bandingkan dengan Isa yang diserupakan, tidak ada satu saksi. Kemudian tidak jelas kenapa mereka mau menyalibkan Isa itu. Kalau Anda kemukakan tadi, mereka mau menyalibkan Isa oleh karena apa? Ibunya itu dituduh perzina. Tetapi itu sebetulnya tidak ada di dalil dalam Al-Quran. Ya. Kalau mungkin ada dalil dalam Al-Quran, ya, saya akan percaya. Tetapi sepanjang itu tidak ada dalilnya, itu berarti ya asumsi. Kalau mereka mau menyalibkan Isa oleh karena dia itu dari anak perzina, saya kira itu tidak masuk akal. Tadi sore ya, Kores diskusi dengan Rudi. Kores mengatakan bahwa mereka mau menyalibkan Isa oleh karena kedengkian mereka. Ya, oleh karena kedengkian mereka. Jadi mereka mau menyalibkan Isa oleh karena mereka dengki sama Isa. Dan bukan oleh karena dia dituduh ibunya itu perzina. Yang mana yang benar? Pernyataan Kores juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran bahwa mereka mau menyalibkan Isa oleh karena kedengkian mereka. Kemudian Brosuma juga mengatakan, oh, mereka akan menyalibkan Isa oleh karena Isa, ya, ibunya itu dituduh perzina. Tetapi faktanya itu tidak ada dalilnya. Jadi yang mana yang benar? Kores atau Brosuma? Iya, jadi saya sudah jelaskan kepada Bapak, ayatnya tadi sudah saya terangkan. Ya. Nah, kalau saudara mengatakan apa dasarnya? Yang pertama, sejak dalam kandungan pun mereka sudah menghujat Nabi Isa alaihissalam. Ibunya dihujat. Tadi surah Maryam ayat 27-28 saya sudah bacakan. Jelas sekali ayatnya tuh. Mengapa ummuki bagian? Kau seorang perempuan pesina, ibumu bukan seorang perempuan pesina. Itu jelas itu. Lalu kenapa engkau tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami membawa seorang bayi? Itu maksudnya dalilnya, Pak. Lalu kemudian, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu kemudian ingin disalibkan? Karena mereka Anda tidak sedang dalam materi perkuliahan saya. Kita lagi berdiskusi. Jadi saya tidak mungkin menguraikan secara terinci semuanya. Karena aku pikir Bapak ini ya orang sudah pernah belajar. Isa putra Maryam mengaku sebagai Rasul Allah. Mereka terbahak-bahak, mereka tidak percaya. Lalu kemudian kalau secara histori, Nabi Isa alaihissalam itu mendapat pengaruh, dia memberikan pengaruh kepada Bani Israel. Mereka mendapatkan pengikut-pengikut yang dikatakan man ansara ilallah, siapa yang akan membantu saya dalam menjalankan syariat agama Allah. Dan orang-orang pada masa itu kemudian mengatakan kami akan menolong kamu, kami akan menolong ajaran agama Allah.
Nah, orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu, imam-imam mereka yang sudah jauh meninggalkan ajaran mereka yang lebih cenderung kepada duniawi, merasa bahwa ketika Isa itu memiliki pengaruh banyak, orang-orang tidak akan membayar lagi ke mereka perpuluhan. Karena banyak yang meninggalkan itu menuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda baca di surah An-Nisa 157. Mereka menolak Nabi Isa ketika Nabi Isa mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka mengeksekusi Nabi Isa alaihissalam, diangkat menuju kepada Allah. Itu sudah sempurna sebenarnya penjelasan saya, Pak. Kalau kemudian Dinda Kores mengatakan karena mereka iri dan seterusnya, ya memang itu wajar. Pada saat dia disangka anak haram, anak zina, itu pada saat ibunya membawa dalam keadaan bayi beliau itu ke tengah-tengah mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya ketika Anda mencari data akuratnya dengan mengatakan nabi-nabi terdahulu memang ada orang yang dibunuh karena perintah Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan, Nabi Isa alaihissalam atau adalah Yesus itu tidak ditemukan adanya unsur yang Tuhan izinkan pembunuhan berlaku kepada dirinya. Nubuat tadi saya sudah bacakan Mazmur 91. Pernyataan Yesus juga dia telah nyata di dalam pengakuannya yang saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 8. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yeremia 1 nomor 19, Tuhan tidak mengizinkan anaknya kemudian teraniaya. Jadi tidak ada masalah di situ. Kemudian kalau kita melihat dengan teliti di dalam kitab saudara, ini yang kesekian kalinya saya ajarin. Lukas 22 nomor 16, oknum yang bernama Isa anak Maria berjanji tidak makan roti Paskah. Tetapi di dalam Lukas 24:30, setelah dia kemudian keluar dari pemakaman Yusuf Arimatea, dia justru makan roti. Roti yang dimaksud di sini adalah roti Paskah. Lalu kemudian dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur. Tapi di Yohanes 19:30, justru dia minum anggur sejenak sebelum dia disalibkan. Sejenak dia belum dihukum. Jadi apa yang Anda kemudian ingin jadikan sebagai acuan untuk membunuh Yesus? Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi mau kemana lagi perginya? Tidak ada jalan. Tadi saya katakan semua itu hanya lingkaran setan. Dan Anda imani. Ini yang bahaya, Pak. Itu yang bahaya. Tapi kalau saudara mengatakan ya tak apa, itu adalah kebenaran. Al-Quran justru mengatakan waqala innamat tahastum min dunillah awthanan mawaddat bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Iya, udah benar. Jadi gini, dan dia berkata sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain, dan tempat kembalimu adalah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagi kamu. Ini disebabkan kenapa, Pak? Karena orang-orang yang menyembah selain Allah di dunia mereka berkasih sayang, tetap di akhirat pada mahsyar kelak mereka akan saling menolak, mengingkari satu sama lain. Siapa yang ngajarin kau menuhankan manusia? Kamu yang ngajarkan aku. Oh bukan, itu memang seperti itulah yang terjadi kelak, diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian. Halo Bang Suma. Halo Bang Suma. Mohon izin menambahkan sebentar. Ya. Bang Suma, saya tanya. Sebentar. Saya menambahkan sebentar ya. Jadi ini saya menemukan sebuah data ya. Alhamdulillah. Surat Al-A'raf ayat 124 kan yang dipermasalahkan Bang pengikut jalan lurus. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Nah, ternyata
setelah saya baca, kalau abang pengikut jalan lurus ini paham, memotong tangan dan kakimu dengan cara bersilang, ini saya ada datanya di tafsir Al-Muyassar, ya. Kemudian aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki-kaki kalian, wahai tukang sihir, secara bersilang. Ini maksudnya adalah, kalau yang dipotong tangan kiri, maka kakinya dipotong kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Ini ada tafsir Al-Muqatsar. Sungguh aku benar-benar akan memotong tangan kanan kalian, dan kaki kiri kalian, atau tangan kiri kalian dan kaki kanan kalian. Kemudian aku akan menggantung kalian semua di pohon kurma. Jadi secara hermeneutik, ya, yang jelas para ulama mempunyai ilmu hermeneutik of suspicion, ya, meskipun bahasa tersebut waktu itu belum muncul. Jadi ini tidak ada, kalau saya baca ini digantung di pohon kurma, ya, sama dengan ini. Nah, saya buka dulu ya. Nah, usalibanikum, kalau kita baca di surat tafsir surat Toha ayat 71, di sini juga ada usalibanikum, ternyata di sini dijelaskan, dan sesungguhnya aku akan menyalip itu maksudnya kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Jadi di sini digantung di pohon kurma, gitu loh. Ini ada datanya. Kalau mau ditulis, siapkan bolpen, silakan tafsirweb.com/2578, kemudian strip surat Al-A'raf. Kalau mau dicatat, silakan. Saya ada datanya. Saya nggak ngomong berdasarkan menurut keyakinan saya sendiri, ya. Enggak. Tafsir itu firman Allah atau bukan? Bang, Anda punya kemampuan hermeneutik nggak? Enggak. Saya mau tanya, tafsir itu firman Allah atau bukan? Loh, ya bukan. Kalau tafsir memang bukan firman Allah. Firman Allahnya nih gini. Anda memahami gimana nih? Ini firman Allahnya gini. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Ini suratnya ya. Saya tanya sekarang. Kita tes uji bahasa Indonesia Anda. Anda kemarin sudah gagal dalam bahasa Indonesia bersama saya, ya. Oke? Kita tes sekarang. Kita tes. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Saya mau tes, kita uji thought eksperimen Anda. Bagaimana? Yang dimaksud dengan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Silakan jelaskan kepada saya secara linguistik. Silakan. Memotong tangan dan kaki. Iya, secara bersilang. Kenapa? Iya, bagaimana maksudnya? Kalau di sini kan sudah bilang memotong tangan dan kaki. Ya, sebentar terus. saya baca ya. Pasti aku akan potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Maksudnya bersilang? Dalam tanda kurung, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Iya, betul. Disilang. Jadi disilang. Iya, betul. Kemudian aku akan menyalip. Kemudian aku akan menyalip kamu. Jadi setelah dipotong, disalip lagi. Oke, sebentar. Kata-kata disalip di situ, saya tanya dulu. Kata-kata disalip di situ, pertanyaan saya, apakah Anda mempunyai kemampuan hermeneutic of suspicion untuk menjelaskan ayat itu? Saya tanya sekarang. Silakan jawab. Punya atau tidak? Enggak. Pertanyaan saya, Anda punya atau tidak kemampuan hermeneutic of suspicion? Pernah nggak? Punya nggak? Tidak. Oke. Tidak punya. Maka saya juga tidak. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Saya juga tidak punya. Maka jika saya tidak mempunyai kemampuan itu, maka saya mendasarkan kepada orang-orang yang punya, yaitu para ahli-ahli ulama. Para ahli ulama tersebut kemudian menulisnya di sebuah tafsir. Ini data loh, Bang. Ini data. Anda jangan gini. Sebentar, jangan dipotong terus. Itu dengan cara apa? Gimana caranya? Makanya ini saya jawab. Anda itu jangan ngomong terus. Kalau saya ngomong diam, dikunci dulu mulutnya. Silakan. Dari tadi saya ngomong nggak diri. Nih, dengerin ya. Saya baca tafsir Al-Muyassar. Aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian, wahai tukang sihir, secara bersilang dengan memotong. Kemudian kemudian aku akan menggantung kalian semua di pohon kurma.
menggantung kalian semua di pohon kurma Al-Muqtasar, Al-Muqtasar, kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh. Saya baca lagi. Bentar. Cek. Tes suara, cek. Suara gue kedengeran, guys? Ada. Oke. Sorry Bang Ardiansyah, sorry. Sifatnya Bang Ardiansyah, dengar dulu. Sifatnya menambahkan saja. Kita perlu hargai. Ini kan antara Bang Zuma dengan pengikut jalan. Jadi jangan ikut mendebat pula. Apapun kita menjelaskan, dia tidak percaya, tapi ambil referensi lalu lebih perkuat kepada data-data dari Bible itu sendiri atau referensi dari kekristenan sendiri. Silakan dilanjut, host, standby. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Sorry. Saya kira udah cukup ini diskusi kita. Iya, yang masalah salib udah cukup, udah jelas. Saya rasa udah ini Pak framing juga siapa? Bapak kita ini, teman kita juga udah selesai. Saya kira juga sudah cukup ya. Iya. Mungkin dari Bang pengikut mau pembahasan lain, silakan. Apa Bang John, apa Bang Jol, silakan. Saya kira cukup sudah, nanti mungkin disambung. Saya ucapkan terima kasih. Iya, makasih Bang, makasih. Unggul dan juga yang lainnya. Shalom. Oke, bro, pengikut. Iya. Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya, Pak ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Lanjut, host Gurunda, standby lagi dong. Iya, saya serahkan kembali kepada teman-teman. Kalau ada teman Kristen yang naik, silakan. Saya standby dulu. Saya rehat dulu sejenak ya, teman-teman. Saya dari pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ya, kalau nggak ada yang bicara, saya izin host daftar untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang kita sajikan pada malam hari ini itu adalah materi yang sangat menarik ya, terkait dengan dasar pijakan terjadinya kemudian penyaliban gitu ya kan. Tetapi oleh karena teman-teman Kristen kita itu tidak menemukan data akurat dasar pijakan kemudian tentang penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus anak Maria, sehingga mereka harus mengambil data dari keempat kitab kanonik sebagai pembenaran. Padahal sebenarnya jika kebenaran daripada Al-Quran itu keliru atau mereka meragukan, meragukan sih statusnya wajar, tapi kalau dikatakan salah, kita sudah menguraikan tidak terdapat kesalahan apapun. Asal usul kata salib pun kita sudah uraikan kepada mereka. Kalau kemudian teman kita Kristen tadi ini masih juga mengingkari apa yang kita sajikan, ya serasa kembali kepada apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang ini ya Allah katakan mereka adalah penyembah daripada syaitan. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala atau inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, gitu ya. Itu kalau mereka masih bertahan terhadap penyembahan-penyembahan selain daripada Allah. Jadi salib yang diterangkan Al-Quran dan kaidah yang kemudian disajikan terhadap pembunuhan kepada oknum yang mereka sebut Yesus itu tidak kena. Karena kalau salib itu tadi sudah saya uraikan, teman-teman kita sudah uraikan, bahwasanya apa yang terjadi terhadap oknum yang dia tuhankan itu tidak memenuhi syarat salib.
karena salib itu diikat pada sulbi, tulang sulbinya, kemudian ikatnya itu ke pohon, lalu kemudian seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, ya, dia kemudian tangan kakinya dipotong secara bersilang. Oke, saya kira gitu sementara ya teman-teman. Kita mau istirahat juga karena kita dari pagi berdialog terus, dan saya rasa tidak ada perlawanan yang berat dari teman-teman Kristen. Sekali lagi saya katakan bahwasanya yang kita sajikan berdata berdasarkan Al-Quran. Semoga apa yang kita sajikan mendapat ilmu jariah yang buat kita semua, sehingga ini bisa kita pertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau ada kekurangan itu tentu dari saya pribadi, karena memang saya tetap belajar dan selalu belajar, dan tidak pernah puas dengan apa yang saya pahami selama ini, tetap belajar terus untuk kemudian menjadi salah satu pilar di antara beberapa teman apologet yang ditugasin untuk kemudian menjelaskan Al-Quran dan perbandingan agama. Oke, kita tutup dulu komal kita. Kita tutup sesi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi ya teman-teman, karena kita juga harus istirahat. Kita dari pagi, kemudian siang, sore, ini lanjut lagi malam. Kita istirahat aja dulu. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi kembali untuk kemudian menyampaikan apa yang kemudian menjadi tugas kita sebagai hamba Allah di hadapan manusia. Kita tutup. Terima kasih atas segala perhatian sahabat-sahabat. Mohon maaf jika ada yang kekurangan dari saya pribadi. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya mendoakan sahabat-sahabat semuanya kiranya sehat walafiat, semua yang menjadi netizen, subscriber dari channel Zulkifli M. Abbas mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, dilembutkan hatinya, diangkat penyakitnya, dimudahkan rezekinya, dirahmati keluarganya, dimudahkan seluruh urusannya, kemudian menjadi kebanggaan keluarga, namanya diharumkan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan keluarga-keluarga yang dicintai di jannah. Dan yang terpenting kemudian adalah dijauhkan dari sifat kekufuran dan kekafiran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya semua netizen ya, jadi dari channel Zulkifli Abbas, baik yang mendengarkan ini maupun tidak mendengarkan, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah hingga sampai ajal menjemput, tetap istiqomah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.